Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini dengan Mbak Fitri ya, yang katanya ingin melakukan proses konseling. Iya Bu. Oke, Ibu minta maaf ya karena proses konseling ini dilakukan secara online. Karena kan lagi masa pandemi, kita jadi harus jaga jarak dan tetap di rumah saja. Hehehe, iya Bu. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah, meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan juga. Baik Bu. Oh iya, sekarang Ibu ingin memperkenalkan diri kepada kamu agar proses konseling nanti dapat berjalan lebih nyaman dan lebih santai dan juga kita bisa saling dekat satu sama lain. Jadi, Ibu di sini bernama Aprilia Herdiana. Bagaimana dengan sekolah kamu? Lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 12 ya? Iya Bu. Wah, sudah kelas 12, jadi sudah mulai direncanakan dan dipikirkan nanti mau melanjutkan kemana. Hehehe, iya Bu. Ya, oke. Eh, Sekarang bagaimana sekolahnya? Tetap online atau sudah melakukan proses pembelajaran secara tatap muka? Atau bagaimana? Sudah mulai tatap muka Bu, tapi harus pakai masker dan jaga jarak. Oh, begitu. Nah, selama masa pandemi ini, apakah kamu memiliki kesibukan selain sekolah? Atau kamu memiliki hobi? Iya Bu, hobi saya membaca buku. Wah, ternyata kamu suka membaca ya. Iya Bu. Eh, Buku apa yang suka kamu baca? Novel Bu. Wah, berarti kamu memiliki banyak buku ya di rumah. Hehe, lumayan Bu, tapi ada satu buku yang belum saya miliki karena harganya mahal untuk dibeli. Iya, tidak apa-apa. Berarti kan kalau seperti itu, kamu harus menabung dulu, baru nanti kamu bisa membeli buku itu. Hehehe, iya Bu. Kemarin kan kamu bilang ingin melakukan proses konseling dengan ibu, begitu ya? Iya Bu. Wah, senang sekali dengan keinginan kamu itu. Tapi apakah sebelumnya kamu pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Bu. Saya baru kali pertama mengikuti konseling. Oke, kalau seperti itu, berarti ibu harus menjelaskan dulu ya konseling itu apa. Jadi, konseling itu merupakan proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, seperti ibu yang memberikan bantuan kepada kamu dalam memecahkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas, seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan masih banyak yang lain. Dan yang paling penting dalam proses konseling itu ada asas kerahasiaan yang merupakan nantinya semua permasalahan kamu dan juga informasi yang kamu berikan selama proses konseling ini akan terjamin kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir nantinya permasalahan kamu atau informasi yang kamu berikan akan bocor. Begitu ya. Iya Bu. Oke, nah tujuan dari proses konseling ini nantinya akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan juga kita akan menyepakati waktu yang akan kita gunakan pada proses konseling ini, yaitu dengan waktu 30 45 menit. Dan nantinya pada pertemuan yang pertama ini
permasalahan kamu belum terselesaikan, kita akan membuat perjanjian di pertemuan berikutnya. Begitu ya, apakah kamu sudah setuju? Iya, Bu, setuju. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum lanjut, apakah kamu sudah siap melakukan proses konseling? Siap, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap inti ya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan permasalahan apa yang sedang kamu hadapi. Begini, Bu. Saya kemarin ditegur oleh guru, bahkan sempat dipanggil ke ruang kepala sekolah. Loh, memangnya kenapa? Apa kamu mempunyai masalah di sekolah? Katanya saya dibilang suka membuli teman-teman saya, Bu, padahal saya tidak merasa melakukannya. Oke, itu kata siapa? Guru yang mengatakannya. Guru tersebut dapat laporan dari teman-teman saya, Bu. Oke, jadi kamu dikatakan oleh teman-teman kamu kalau kamu ini suka membuli ya, dan teman-teman kamu melaporkannya kepada guru. Sehingga guru menegur kamu. Seperti itu ya. Iya, Bu, seperti itu. Dan hal tersebut membuat saya malu. Orang tua saya juga dipanggil ke sekolah. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah materi bully dan kita akan melihat secara bersama-sama ya dan juga mempelajari apa itu bully ya. Baik, Bu. Oke, sebentar. Ibu share screen dulu. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Iya, Bu. Nah, di sini kan tadi kamu memiliki permasalahan bahwa kamu itu dikatakan oleh teman-teman kamu suka membuli ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah pengertian tentang bully itu apa. Jadi di sini bully merupakan perilaku agresif yang berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memersepsikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah. Jadi bully ini merupakan proses menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikologis yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena orang yang melakukan bully ini merasa dirinya itu lebih kuat dan merasa memiliki kekuasaan yang paling besar terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk bully. Di sini biasanya dibagi sebanyak 5 ya. Di sini ada pertama kontak fisik langsung yang berupa bentuk-bentuk perilaku yang muncul dalam bentuk ini adalah seperti memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mendendang, mengunci seorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, kontak verbal secara langsung. Contohnya seperti mengancam, mempermalukan, merendah, mengganggu, memberi panggilan nama yang aneh. Contohnya seperti memberi nama panggilan nama-nama hewan atau nama-nama yang tidak pantas seperti itu. Sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Yang ketiga di sini perilaku bully itu ada perilaku nonverbal langsung, yang merupakan melihat dengan tatapan yang sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan ataupun mengejek, dan juga mengancam yang disertai oleh bully fisik ataupun verbal.
Yang keempat ada perilaku nonverbal secara tidak langsung, seperti mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, juga sengaja mengucilkan atau mengabaikan, serta mengirim surat kaleng seperti peneroran gitu ya. Terus yang terakhir di sini ada pelecehan seksual yang dikategorikan merupakan perilaku agresif, fisik ataupun verbal. Jadi perilaku bentuk-bentuk bullying itu dibagi menjadi 5. Yang tadi sudah Ibu jelaskan itu ya. Nah, di sini ada juga penyebab-penyebab bully atau penyebab seseorang melakukan bully itu karena perilaku bully merupakan tradisi turun-temurun dari senior. Jadi, seorang adik kelas yang merupakan masih muda merasa bahwa perilaku bullying itu merupakan tradisi dari kakak kelasnya atau dari senior, sehingga junior itu ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh seniornya atau oleh kakaknya. Yang kedua ada balas dendam karena dulu pernah diperlakukan sama. Dan yang ketiga ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang keempat marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada mendapat kepuasan. Jadi seseorang melakukan bully itu merasa puas setelah mengintimidasi atau setelah melakukan kekerasan kepada orang lain. Terus ada perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Dan penyebab bullying juga karena adanya faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti perilaku bullying itu disebabkan oleh faktor broken home, jadi kurang adanya perhatian dari kedua orang tua, sehingga anak tersebut melakukan bullying dan mencari perhatian di lingkungan sekitar, seperti di teman atau di sekolah-sekolah, seperti itu. Nah, akibat bullying di sini banyak sekali. Akibat bullying itu bisa berdampak pada korban maupun juga kepada sang pelaku bullying. Di sini akibatnya dampak pada kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan ada juga dalam kasus-kasus yang sangat ekstrim bisa mengakibatkan dengan kematian. Yang kedua, menurunnya kesejahteraan psikologis. Dampaknya yang berefek sangat jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Dan ketika mengalami bullying ini, korban akan merasakan banyak emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, dan merasa terancam. Namun tidak berdaya saat menghadapi sikap bullying dari orang pelaku tersebut. Yang ketiga ada kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Korban bullying itu biasanya ingin pindah ke sekolah lain. Kalaupun mereka masih berada di sekolah itu, biasanya korban atau siswa tersebut terganggu prestasi akademiknya atau sering sengaja tidak masuk sekolah. Bisa saja seperti itu. Yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Hal ini merupakan akibat yang sangat atau yang paling ekstrim, seperti rasa cemas yang berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ataupun ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma. Dan yang terakhir ada gangguan psikologis lain yang muncul, yaitu merasa hidupnya tertekan, takut bertemu dengan pelaku bullying, berkeinginan untuk bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangannya sendiri. Seperti itu. Jadi dampak atau akibat bullying itu memang sangat berpengaruh dan sangat besar ya untuk si korban.
Nah, oke. Nah, dari materi bullying tadi yang sudah Ibu jelaskan, sekarang coba kamu ingat-ingat. Apakah kamu pernah bermain dengan teman-teman kamu sampai kelewatan batas? Sepertinya pernah, Bu. Contohnya seperti apa itu? Saya pernah mengejek teman saya yang suka pakai baju norak, dan saya menertawakannya, Bu. Saya juga pernah memanggil nama teman saya bukan dengan namanya, tapi pakai nama yang aneh, Bu. Oke, sejak kapan itu terjadi? Akhir-akhir ini, Bu, Eh, Sebenarnya tujuan kamu melakukan itu semua untuk apa? Tujuan kamu yang mengejek teman kamu karena berpakaian norak dan juga tujuan kamu memanggil teman kamu dengan sebutan-sebutan yang aneh itu. tidak ada tujuan apa-apa, Bu. Saya cuma bercanda. Hati-hati loh ya, bisa saja yang semua orang anggap hanya bercanda itu bisa berdampak serius kepada orang lain, bisa membuat hati orang lain itu terluka ataupun tersinggung. Iya, Bu. Nah, sekarang apakah kamu sudah sadar bahwa semua perilaku kamu itu termasuk perilaku yang membuli? Iya, saya sadar sekarang, Bu. Saya sadar bahwa selama ini yang saya lakukan termasuk membuli kepada teman-teman saya. Oke, tadi kan juga ada materi dalam bentuk-bentuk bullying, eh, seperti mengejek dan juga memanggil nama teman dengan nama-nama yang aneh itu juga termasuk bullying. Dan memang benar, semua itu memang perilaku yang membuli. Sebenarnya kamu ini rugi loh kalau kamu itu suka membuli teman-teman kamu. Karena kan itu bisa berdampak kepada diri kamu juga, walaupun kamu pikir itu hanya bercanda. Eh, Akibatnya bisa saja kamu nanti dijauhi oleh teman-teman kamu, dikucilkan oleh teman-teman kamu, nanti kamu dicap sebagai anak yang suka membuli, semuanya nanti takut untuk dekat-dekat sama kamu, untuk berteman sama kamu. Memangnya kamu ini mau kalau seandainya kamu tuh dijauhi sama teman-teman kamu, dikucilkan sama teman-teman kamu? Tidak mau, Bu. Sekarang Ibu tanya ke kamu, apakah kamu itu ada keinginan untuk merubah perilaku kamu itu? Pastinya ada, Bu. Oke, Ibu senang mendengarnya bahwa kamu memiliki keinginan untuk merubah tingkah laku kamu itu. Ibu yakin kamu pasti bisa merubah tingkah laku kamu itu yang suka membuli. Begini saja, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi begini, Ibu ingin melihat usaha kamu dalam merubah perilaku kamu itu yang suka membuli. Nah, setelah kamu berhasil merubah perilaku kamu itu, nanti ibu akan berikan kamu sebuah reward. Reward apa itu, Bu? Nah, jadi ibu ingin memberi kamu sebuah hadiah kalau kamu bisa merubah tingkah laku kamu itu. Eh, Bisa merubah perilaku kamu yang suka membuli itu. Tadi kan kamu mengatakan bahwa kamu itu memiliki sebuah keinginan untuk membeli sebuah buku karena kamu tidak mempunyai cukup uang untuk membelinya karena harganya juga mahal. Jadi, ibu akan memberikan reward itu sebuah buku jika kamu bisa merubah tingkah laku kamu itu. Wah, boleh, Bu. Saya suka. Oke, syukurlah kalau kamu suka dengan reward yang ibu berikan. Tapi kamu harus ingat kalau kamu harus selalu eh, merubah tingkah laku kamu itu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, Ibu akan membuat kesimpulan ya.
Jadi kamu ini memiliki permasalahan bahwa kamu suka membuli teman-teman kamu. Yang kamu lakukan hanya dengan bercanda atau bermain-main. Tetapi perilaku kamu itu termasuk dengan perilaku membuli, dan membuli itu merupakan hal yang tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan dalam lingkungan sekolah. Tadi kita juga telah mencari jalan keluar dan telah menemukan jalan keluar atas permasalahan kamu. Apabila nanti kamu bisa merubah tingkah laku kamu itu, nah nanti akan diberikan sebuah reward. Begitu ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya bagaimana dengan perasaan kamu setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa lebih tenang, Bu. Saya merasa permasalahan saya ini akhirnya bisa terpecahkan dengan konsultasi bersama Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, kalau kamu sudah merasa lebih tenang dan bisa memecahkan permasalahan kamu sendiri. Iya, sama-sama. Tidak terasa ya, waktu kita sudah mencapai 30 menit, sesuai dengan kesepakatan kita tadi di awal. Jadi kita akhiri saja ya proses konseling ini. Dan kamu jangan lupa untuk selalu merubah tingkah laku kamu itu, harus kamu ingat-ingat terus. Bahwa kamu tidak membolehkan untuk membuli teman-teman kamu. Jadi kamu harus selalu uh, ingat dengan proses konseling ini, ingat dengan tujuan proses konseling ini, yaitu untuk merubah tingkah laku kamu. Begitu ya. Baik, Bu. Baiklah, sekarang kita akhiri saja ya proses konseling ini. Iya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, Bu.